Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Siti Astika Sofyan, STMT, dosen program teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Saya berlatar belakang pendidikan S1 bidang teknik sipil, S2 bidang teknik sipil. Saya menjadi dosen di program studi teknik sipil Fakultas Teknik UMI dan telah mengampu beberapa mata kuliah pada program ini, antara lain adalah pertama pengembangan sumber daya air, kedua mekanika fluid dan hidrolika, ketiga rekayasa irigasi, keempat teknik pelabuhan. Nah, dalam perkenalan kali ini saya akan mendeskripsikan perkuliahan saya, yaitu pengembangan sumber daya air, di mana perkuliahan ini diampu pada saat semester 6 dan berbobot senilai 3 SKS dan mata kuliah wajib. Saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah pengembangan sumber daya air, di mana pengembangan sumber daya air untuk bertujuan pertama perencanaan pengembangan infrastruktur sumber daya air, kedua penentuan prioritas pengembangan sumber daya air, terutama di bidang bangunan air bendungan, di mana kita harus menentukan outflow yang mana yang paling menentukan manajemen airnya, apakah itu dari segi air baku, segi irigasi, atau segi dari PLTA-nya sendiri. Nah, pencapaian pembelajaran CPL ini sendiri yang ditetapkan untuk program studi untuk pengembangan mata kuliah sumber daya air ini, pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang karyanya secara mandiri, kedua mampu menerapkan pengetahuan matematika rekayasa, ilmu dasar dan konsep ilmu dalam memecahkan suatu permasalahan. Ketiga adalah menguasai prinsip dan metode aplikasi peraturan, standar pedoman dan manual dalam perencanaan bidang konstruksi bangunan teknik sipil, terutama bangunan air. Keempat adalah mampu menemukan dan mengenali masalah-masalah terkini dan mendiskusikan peran sebagai kita seorang engineer dalam menanggapi isu-isu yang terkait saat ini. Keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Dan terakhir adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu dan terukur dalam mengambil keputusan. Oke, adapun CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan sumber daya air, diharapkannya mahasiswa adalah pertama mampu memahami kerangka konsep perencanaan pembangunan infrastruktur bangunan air dalam sumber daya air berkelanjutan, kedua adalah mampu merencanakan standar kebutuhan air atau water demand sesuai sama SNI pedoman-pedoman kita, ketiga adalah mampu memahami tahapan perencanaannya dalam menerapkan suatu masalah dan mencari suatu masalah serta mencari solusinya. Dan yang keempat adalah mampu memahami sistem perencanaan dan menghitung besarnya kapasitas waduk dengan menggunakan konsep program linear dan pengoperasian waduk. Adapun referensi atau materi yang kami sebagai pedoman pertama adalah buku Water Engineering Background Hillbook Company, kedua adalah kita menggunakan Dirjen Sumber Daya Air, pedoman perencanaan sumber air luas sungai, ketiga adalah buku hidrologi dan hidrologi sistematis dari KUP TRS, keempat adalah sistem analisis Pol Civil Engineering. Selebihnya kami menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru yang terkait sekarang untuk khususnya pengembangan sumber daya air. Adapun sistem pelajaran yang kami gunakan atau yang saya gunakan itu adalah menggunakan dua, luring dan daring. Untuk luring sendiri, pertama kami tatap muka di kelas menggunakan sistem offline, di mana pada saat pertemuan saya akan membahas suatu materi, setelah itu saya akan memberikan contoh kasus nyatanya, hasilnya bagaimana, setelah itu saya akan mengajak mahasiswa untuk mencari apa sih masalah yang terjadi terkait dengan materi itu. Dan yang ketika menggunakan daring, pertama saya akan menggunakan salah satu fasilitas dari UMI, yaitu Kalam untuk absensi pertama, kedua untuk membagikan Zoom. Untuk sistem penilaian sendiri ini, pertama dari segi absensi atau kehadiran mahasiswa itu berbobot 10%. Untuk latihan tugas mahasiswa, karena mata kuliah ini memiliki tugas besar, maka akan nilai berbobot lebih besar 30%. Untuk UTS dan UAS masing-masing 30% juga. Nah, untuk tugas sendiri ini dalam mata kuliah PSDA ini diwajibkan untuk mengerjakan sebagai salah satu wajib untuk mengikuti final. Untuk penilaian tersendiri, untuk penilaiannya kami lakukan secara transparan dan untuk hasilnya kami cantumkan di web Kalam seperti yang saya tadi sebutkan di awal bahwa UMI memiliki fasilitas untuk
kuliah online, yaitu dengan memberikan kalam, di mana itu bisa digunakan untuk asumsi, untuk pengumpulan tugas, untuk pemberian hasil tugas, dan untuk pemberian materi. Demikian pemaparan skripsi mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Semoga info ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas apa yang akan kita pelajari dan coba mata kuliah ini. Berikut video yang akan saya tampilkan tentang bagaimana pengajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masalah operasi waduk. Sebelum kita mulai, kita akan baca doa untuk kelas. Semoga dipimpin doanya. Doa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah indahnya kita melakukan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Oke, terima kasih sebelumnya, Dek. Nah, kali ini kita akan bicara masalah fungsi waduk. Yang dimana fungsi waduk itu pertama adalah menampung kelebihan air untuk dapat digunakan pada waktu debit permukaan berkurang, menampung kelebihan air, dan untuk menggunakan untuk pengendalian banjir. Nah, kita langsung saja pada gambarnya ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini gambarnya. Kalian sudah diberikan formula untuk besar kan sebelumnya. Nah, ini di sini ini kan adalah bendungan. Ini bendungan. Jadi ini inflow-nya. Lihat kalau di tugas besar yang saya berikan, formulanya itu di sini. Nah, ya Excel ini, kalian tulisannya, Excel ini adalah inflow-nya yang masuk airnya. Berarti ini tenaga hujannya, ini adalah debitnya, adalah debit untuk waduknya. Nah, air minum, irigasi, ikan, evaporasi, sungai, industri, batean, itu apanya? Saya kan minggu lalu apanya? Outflow-nya. Oke, berarti ini adalah inflow, ini outflow-nya. Berarti ada yang rencana, ada yang outflow-nya. Oke, kan bikin kemarin berapa saya suruhkan simulasi? 3 simulasi. 3 simulasi nanti akan dipilih satu yang terbaik. Itu namanya apa? Optimasi. Oke, betul. Namanya optimasi. Nah, kita kembali lagi tadi sini ya. Yang saya berikan tadi PowerPoint ini. Oke. Nah, ini inflow yang tadi kita lihat di kolom 1, 2, 3 sudah. Ini adalah outflow yang dimana itu ini outflow bengkel. Ini outflow-nya, ini turbine intake-nya. Itu adalah untuk irigasi, air baku, lantai apa tadi, pengendalian banjir, ikan, dan evaporasi. Oke, berarti ada minimum ketinggian yang harus dipenuhi. Tidak boleh dibawanya ini apa namanya ini untuk sedimen apa namanya? Oke. Nah, ini kita mensimulasikan itu untuk 1 tahun 12 bulan, berarti ada 12 kali simulasi. Oke, 12 kali simulasi. Nah, di 12 kali simulasi ini berarti ada inflow. Apa tadi saya
ini kan ada yang kalian punya, berarti ada bulan-bulan tertentu di mana airnya sedikit yang masuk, ada bulan tertentu yang airnya normal, ada bulan tertentu yang airnya banyak. Tetapi ingat, ada juga outflow. Outflow yang dimana airnya dia butuhkan banyak keluar, dia butuhkan sedikit, dia butuhkan normal. Tergantung dari apanya. Kalau dari gas, tergantung dari apa yang mau digas? Masa panen, penanaman. Masih ingat kan yang saya bilang kalau dalam satu tahun padi, ini 3 bulan, 2 bulan, ya kan? Tapi di sini ada masa penyiapan lahan. Iya, masa lahan. Nah, berarti kan ketika masa penyiapan lahan, di sini kan air dibutuhkan sedikit atau banyak? Sedikit. Ini sedikit. Berarti ketika penanaman padi ini dibutuhkan air banyak tidak? Banyak. Berarti kamu mengatur pola penanaman tergantung di mana inflow banyak. Ini tidak? Paham? Jadi kalian memang terpaku sama itu formula yang saya bercontoh di Excel. Jangan kalian bikin. Lihat. Ini kan dia mulai bulan berapa? Mulai di bulan April. Enggak dong, April. Dia mulai di bulan April, ya kan? April terus di Mei. April kan apa kalau sedang bonding kemarin? Bonding apa? Pengisian bendungan kan? Berarti tampungan awal kita kan di bulan April, ya kan? Nanti Mei mulai beroperasi, iya kan? Mei beroperasi, berarti kita melihat ini inflow mana yang besar masuk, disitulah kepala jalan kita menanam padi. Paham? Beda-beda kan kalian bendungannya, berarti beda-beda. Maksudnya begini loh. Oke, sekarang bulan berapa ya? Bulan Mei sekarang di Makassar musim kering. Belum tentu Mei di Jawa itu musim kering, bisa jadi kan musim hujan. Berarti bisa jadi mereka mulai tanam padi di bulan Mei, sedangkan kita tanam palawija di bulan Mei. Tergantung dari bendungan bantuannya kan? Paham nggak? Ada tanya? Dadah? Oke. Nah, ini kemarin ada share. Kita nanti kalau kita asistensi tugas nanti tanya nah, ini dari mana angkanya, ini dari mana, terus dari mana ini yang ini rencana outflow, rencana aktual, defisit, data storage, sama tampungan awal, tampungan terjadi. Karena ingat, apa sebenarnya kalian, kalau ini bendungan ada maksimum, ada efektif. Kita menjaga agar air tidak sampai maksimum kan? Karena kapan kita air di sini berarti di apa airnya? Di spillway, dibuang kan? Karena pasti akan tetap ininya. Paham sini? Ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Ya. Ini masalah bendungan, Bu. Ya, ada apa? Bagaimana jika ada bendungan yang fungsinya itu cuma ada satu, semisal yang PLTA saja? Iya, ada kayak gitu bendungan. Apakah tidak begitu Bu dibangun dengan modal besar? Enggak, bahasanya itu bukan bendungan ya, itu bukan bendungan dalam skala besar ya pertama. Bukan bendungan skala besar. Bendungan itu ada dua deh. Ada yang multifungsi, ada yang satu fungsi saja. Nah, multifungsi ini biasanya bendungan untuk skala besar manfaatnya, untuk irigasi, air baku, PLTA, pengendalian banjir dan lain-lain. Multifungsi ini memang biasanya PLTA juga ada, tapi ini dia biayanya tidak sebesar yang ini pertama. Kedua, lokasinya itu tertentu. Biasanya itu lokasinya adalah di titik-titik yang elevasinya tinggi. Nah, ada air terjunnya. Biasanya. Makanya saya ingat banget dulu waktu saya masih kuliah,
S2 ada teman saya dia bikin tugas akhir itu adalah menentukan titik-titik lokasi perencanaan bendungan khusus untuk PLTA. Itu bisa. Jadi masing-masing kita bilang apa sama kalian? Kita bendungan di mana? Membangun di mana? Adalah domain sebagai penanganan bendungan ini. Nah, kalau untuk PLTA itu PLTA kita mencari titik apa sih yang paling tinggi. Masih ingat minggu lalu saya cerita kalian apa? Yang dari dapat kemanfaatan untuk PLTA potensial, energi potensial mana debit kali gravitasi kali tinggi. Berarti kita tidak mencari yang ada bukitnya, kita mencari yang ada air terjunnya biasa, yang tinggi elevasinya. Karena kan kalau air terjun pasti tinggal kan, debitnya ada, ketinggiannya ada, itu nggak rugi. Karena biayanya itu tidak sebesar kalau kita bikin bendungan kayak sempurna, kita bikin bendungan yang gili-gili itu kemarin berapa juta dolar itu? Masih ingat? Kita researching ya. Bendungan ada. Ini ada 43 bendungan di Indonesia berpotensi untuk menjadi PLTA. Tapi itu dia ada bentar ya di loading. Nah ini tahun 2015 sampai tahun 2023 terdapat 43 bendungan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai PLTA, di mana itu totalnya adalah 258 megawatt listrik. Nah, dari 61 bendungan tersebut itu dia disamakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan itu manfaatnya bisa sampai 4.260 megawatt. Itu ada memang. Jadi memang ada bendungan struktur PLTA itu ada. Tapi dia tertentu daerahnya, dan memang lokasinya syari yang lokasinya tinggi. Itu ada, paham ya? Memang ada deh. Jadi saya pernah dulu meneliti juga, gitu. Saya teman saya meneliti. Apa pertanyaan lagi? Ngerti tidak? Apa pertanyaan lagi yang lain? Pertanyaan? Apa? Bagaimana ini sawah Bu? Sangat mempengaruhi dibangunnya bendungan, atau memang sebelumnya ini harus ada sawah dulu di bagian sekitaran situ, atau memang bendungan ini baru dibangun sawah di bagian-bagian situ? Karena kalau dilihat ini sebagian besar luas sawah ini sangat luas di sekitaran bendungan. Memang betul sekali. Makanya bagus ya. Sama tadi itu bagus. Yang pertama tadi pertanyaannya bagus, kedua juga bagus. Bendungan pertama, bendungan terbesar di Indonesia di mana? Jatiluhur. Ya, Jatiluhur. Berapa potensi Jatiluhur? Berapa volume Jatiluhur? Ada ingat? Sepas-sepas. Sebelumnya berapa? Berapa? Hah? Enggak, itu yang gede-gede yang kedua. Jatiluhur. Berapa potensi Jatiluhur? Berapa kapasitasnya? Ini Jatiluhur itu kapasitasnya ini. 1,8 miliar meter kubik. 1,8 meter kubik. Itu tahun berapa ya? Jatiluhur, masih ingat kan saya pernah bilang ke kalian bahwa bendungan itu multifungsi, tetapi ada namanya apa? Prioritas. Iya kan? Tidak semua harus kebutuhannya dipenuhi, karena tergantung dari apanya? Inflow-nya, benar. Jatiluhur, bendungan terbesar di Indonesia, nomor 1, itu dia fungsi utamanya adalah irigasi. Oke. Bendungan kedua terbesar Indonesia itu Jati Gede. Jati Gede itu juga besar ya. Kalau Jatiluhur itu dia 1,8 miliar meter kubik, Jati Gede itu adalah 1 miliar meter kubik. Itu fungsi utamanya adalah irigasi juga. Bili-bili itu berapa airnya ya, bili-bili yang di air di Makassar. Bili-bili itu volume airnya 250
juta meter kubik. Apa maksud utamanya? Irigasi juga. Irigasi. Hampir 80% bendungan yang ada di Indonesia yang multifungsi pasti selalu mengutamakan adalah irigasi. Saya bisa jawab ini kenapa? Saya pernah jelaskan pertemuan beberapa yang lalu. Saya pernah jelaskan. Ada bisa jawab? Ani tahu kenapa? Saya pernah jelaskan minggu lalu. Ayo kenapa? Gak apa-apa, yang jawab. Masalah gak apa-apa. Kenapa selalu mengutamakan irigasi? Karena ada 3 fungsi itu besar, irigasi, air baku atau PLTA. Tetapi ke PLTA dia tidak mengambil air ya, dia cuma melewati tinggi muka air aja. Kenapa selalu mengutamakan irigasi baru air baku? Kenapa? Karena kalau sawah itu dia dikasih air, sawahnya kan mati, padinya kan mati. Kalau misalnya air baku kan dia tidak mati sih. Iya, satu logikanya jadi begitu kan. Kata saya bilang kan ada masa padi bakal hijau. Berarti kalau padi itu kan dia ada masa apa? Tanam dulu kan. Habis tanam apa? Ada namanya digenangi airnya. Sekian minggu kan. Tapi kalau satu kali sekian minggu nggak tergenang air, berarti anggaplah manfaatnya 2 hektar. Satu kali langsung mati kan sawahnya. Paham tidak? Paham ya? Tapi kalau kita kan air baku tuh paling apa? Kalau petik, mandi, cuci dan sebagainya. Walaupun kita nggak satu hari nggak mandi nggak apa-apa kan? Gak masalah. Jadi kalau satu hari nggak tergenang, dia bisa mati itu ruginya lebih banyak. Secara rupiah mana lebih banyak? Secara rupiah. Irigasi kan? Irigasi. Dan kebutuhan air irigasi itu lebih banyak dibanding manusia. Tapi ada gelombang tertentu yang memang irigasi tidak butuh air. Dan kalian ingat, tadi kenapa teman-teman bilang kenapa selalu ada irigasi yang besar atau sawah yang besar? Apa sebab makanan utama kita di Indonesia? Roti. Nasi kan? Kalau kalian satu hari nggak makan nasi bisa? Yang perempuan mungkin bisa, tapi laki-laki itu tidak? Tidak. Terus gimana kira-kira kalau fungsi utamanya irigasi, yang penting mandi sih kalian nggak apa-apa nggak makan nasi? Dan laki-laki pilih mana? Tidak semuanya. Tapi nggak makan nasi. Nah itu bahkan bayangin ya, sebegitu kita menjaganya ini irigasi. Sampai ada P3A loh namanya, kelompok tani P3A. Jadi Dirjen Sumber Daya Air itu memang membuat tenaga pendamping P3A, di mana itu adalah untuk mendampingi petani-petani untuk irigasi. Bayangin, air sedikit, sawah yang mau tanam banyak, kira-kira orang akan ini tidak ya berebut. Makanya ada pembagian air. Kalau selama kalian punya sawah 10 hektar, kalau seumpama nih ya, kalian punya sawah 10 hektar, tapi air kalian itu terbatas, apakah kalian pasti ada namanya pola tanam? Berarti mungkin di minggu pertama atau di bulan pertama yang kata adalah dulu mungkin 5 hektar. Ini hektar awalnya mungkin kosong dulu gak apa-apa. Setelah ini mungkin minggu pertama sudah menyiapkan lahan, sudah mulai tanam, baru ini tanam di minggu kedua. Berarti mungkin ini airnya sudah tidak dibutuhkan banyak, bisa lagi ditanam di hektar yang lainnya. Paham ya? Itu adalah namanya pola tanam. Ini semua itu diatur sama Dirjen Sumber Daya Air loh, kan? Segitu pentingnya itu beras, nasi. Paham ya? Ya sudah. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir, ada yang ketiga? Apa? Jadi apabila ketersediaan air sudah tersimulasikan untuk PLTA, tetapi adanya faktor yang misalnya kemarau berkepanjangan. Jadi apa tindakan atau solusi apabila kita sebagai engineering untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Hal diinginkan itu seperti apa? Seperti misalnya kan di sini kelihatan misalnya turbinnya tidak jalan atau ini bendungannya ini multifungsi atau satu fungsi? yang multifungsi. Multifungsi. Ya, misalnya juga di PLTA atau dia menyalurkan ke irigasi.
Oke, anggaplah kayak musim kering. Contohnya aja kayak tahun lalu kan, yang Oktober itu musim kering. Oke. Masih ingat saya bilang ke kalian bahwa kadang bendungan itu memiliki 2 turbin. Nah, kadang, nah ini turbin ya. Kadang kalau bendungan-bendungan besar kayak Jati Gede, Jati Luhur, bendungan besar, itu dia memiliki 2 turbin. Berarti ada 2 headnya kan, 2 ketinggian. Berarti anggap ini head pertama, ini kan di 1 turbin. Anggap ini head pertama, ini head kedua. Nah, kalau musim kering berarti kan inflow sedikit. Kalau inflow sedikit berarti ketinggian sedikit juga. Iya kan? Paham sini paham ya? Oke. Berarti anggaplah kalau dia headnya pertama terpenuhi, dia bisa memutar 2 turbin. Bisa mengerti? Karena headnya terpenuhi. Tapi anggaplah dia musim kering, headnya tidak terpenuhi, berarti head kedua. Berarti yang terputar cuma 1 turbin. Ini mungkin tidak terputar. Paham? Tapi masih ada listrik dikeluarkan. Nah, tarik kembali ke musim kering. Ke musim kering ada irigasi sama air baku. Kalau kalian belajar dari kasus yang tahun lalu, ya Oktober, kita kekeringan, yang mana dikorbankan sama orang bendungan? Air baku. Kita 1 bulan itu nggak ada air loh. Kecuali yang punya sumber rumahnya. Ada yang masalah 1 bulan nggak ada air di rumahnya, di kosannya. Saya merasakan, saya di Antam. Iya kan? Antam 1 bulan tuh nggak ada air loh. Betul-betul kering itu sungai. Lihat yang sungai, ada tuh waduk yang di Padipa. Iya Bu. Itu kering kan? Kering. Kita nggak ada air betul 1 bulan. Dan sampai yang 1 bulan ada yang bayarkan karena ada sumber di situ. Berarti pemerintah dia mau mengembangkan apa? Air baku. Karena kita nggak mandi nggak apa-apa kan, masih bisa mandi. Oke, mandi cari yang ada rumah-rumah ada bornya. Tapi kalau irigasi dan ini pun pasti juga mereka tidak menanam secara sepenuhnya, tidak langsung sekian hektar. Iya kan? Pasti mereka tanam yang semampunya air bisanya. Iya. Sama nih kalian anggaplah 1 hari butuh 60.000 makan bensin kuota. Tapi hari ini orang tuh makan 10.000. Yang mana yang paling urgent? Berarti kamu jalan kaki atau ada bersama teman? Tergantung ke hari teman kamu tebengin yang makan. Tapi kalau ada teman kamu tebengin, anggap kamu puasa hari ini mencari puasa di masjid ya, bensin. Iya bisa kan? Habis ini ngerti paham? Ada pertanyaan kamu tuh tidak? Ngerti. Nah itu juga yang akan menjadi tadi yang di Excel. Tadi mana Excelnya ada ya? Itu juga yang akan menjadi tadi pertimbangan bagaimana kalau inflow-nya sedikit tapi kebutuhannya banyak. Nah itu tergantung dari, ingat ya, tergantung dari prioritas bendungan kalian. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan seumpama nih bendungan A, dia lebih memprioritaskan air baku daripada irigasi. Terus bendungan B, dia lebih memprioritaskan irigasi dibanding air baku. Kamu nggak bisa menyalahkan yang mana yang salah, tergantung dari prioritas bendungannya. Ngerti yang sih dek? Paham? Paham ya? Paham Bu. Oke. Sekarang kita lihat tugasnya. Oke, ternyata cukup untuk perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa ajukan pada kita sini juga besar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.